Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu nyebut selamat pagi karena harapannya teman-teman tetap semangat. Di hari ini saya akan coba share lagi tentang video mengenai bagaimana kita masuk ke dunia pekerjaan, khususnya bagi teman-teman yang berkeinginan untuk magang. Magang itu bisa macam-macam ya, bisa di perusahaan, bisa ke institusi terkait, bisa ke pemerintahan, dan juga bisa ke beberapa tempat toko atau tempat-tempat yang lainnya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe yang nanti saya tampilkan di sini. Jangan lupa ya, supaya kita selalu bisa ketemu terus. Ya, ditekan loncengnya juga sekalian, supaya teman-teman tahu kalau misalkan ada video terbaru dari saya. Intinya bukan untuk menggurui teman-teman, tapi lebih kepada kita ingin belajar bersama-sama. Jadi saya ingin memberikan informasi yang saya ketahui dan semoga juga ada benarnya ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman atau sharing pengalaman saya selama menjadi seorang HR di dunia perusahaan. Nah, teman-teman tentu tahu ya, apa sih magang dan juga PKL itu? Pasti kan tahu ya. Kalau PKL kan praktek kerja lapangan dan biasanya dari mulai sekolah SMK, kalau nggak salah SMA atau SMK ya, itu biasanya sudah mulai ada yang namanya PKL dan juga orang nyebutnya magang, lebih mudah magang. Masuk ke kuliah biasanya lebih banyak lagi ragamnya. Dulu saya sempat sampai ada yang KKN ke desa-desa dan itu bisa sampai berapa bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan. Kalau bagian saya dulu pilihannya lebih banyak lagi, ada 3. Pertama KKN ke pedesaan tadi yang tentunya jauh dari kampus ya, bisa ke daerah-daerah yang memang agak terpencil. Dan kedua itu bisa ke perusahaan, magang di perusahaan, dan itu sebutnya juga biasa PKL. Dan yang ketiga pilihannya pada saat itu bisa saja kita KKN tapi di wilayah perkotaan. Nah, menariknya pada saat itu kami support atau bantu di kelurahan. Jadi kita satu tim dari beberapa fakultas, kita gabung jadi satu, kemudian kita seperti membantu lah di kelurahan itu sedang butuh apa sih, apakah ada penyuluhan atau ada hal yang memang mereka belum punya secara fasilitas. Nah, kita coba hubungkan kelurahan dengan mungkin ada perusahaan yang mau memberikan semacam sponsor atau memberikan barang-barang atau materi. Nah, itu dulu tuh yang pernah kita lakukan. Nah, saya pernah merasakan di 2 hal, magang di perusahaan dan juga magang di kelurahan, yang di perkotaan. Sekarang kalau di pedesaan pada saat itu agak khawatir ya, karena memang agak jauh dan memang belum siap, karena saya masih ada beberapa mata kuliah yang memang harus saya ambil, yaitu masa kuliah lah. Nah, supaya nggak terlalu lama, saya akan coba langsung share aja materi yang bisa saya berikan. Jadi intinya, teman-teman, persiapan apa sih yang perlu dilakukan kalau misalnya kita magang ya, khususnya dalam perusahaan. Ya, ini materinya. Jadi sekarang itu memang saya suka sekali ada permintaan dari beberapa user kami di departemen divisi lain yang meminta untuk kita memberikan atau mereka meminta untuk teman-teman magang atau yang intern tadi yang kita sebut internship ya. Jadi intinya buat teman-teman nih yang memang mau magang di perusahaan harus siap, karena ini juga bukan bagian dari penuntasan dari mata kuliah ya kan teman-teman masih ada magang gitu sebagai mata kuliah juga kan, pengganti mata kuliah. Tapi ingat, ini sebagai langkah teman-teman untuk belajar kerja di perusahaan. Soalnya kalau misalkan teman-teman nanti magang, kan teman-teman kalau di perusahaan ya khususnya ya, teman-teman kan nanti akan ketemu dengan jam kerja, mungkin masuk jam 7:30, pulang jam 5:30 misalkan, atau jam 8 sampai jam 5. Nah, itu kan teman-teman akan melihat bagaimana mengatur waktu, datang pagi, kemudian di kantor ngapain, asis siapa, atau misalkan bikin laporan, report, dan lain-lain, sampai dengan pulang jam 5 tadi. Nah, itu kan juga salah satu langkah bagaimana teman-teman bisa melihat diri teman-teman memiliki kemampuan atau tidak untuk nantinya bekerja. Dan syukur-syukur perusahaan yang teman-teman masuk ini adalah perusahaan yang memang teman-teman ingin tekuni atau bidang yang sedang teman-teman ingin dapatkan nantinya untuk mengembangkan karir teman-teman ke masa depan. Nah, itu kan lebih enak. Jadi teman-teman tahu nih, oh kalau di perusahaan ini ternyata begini-begini ya, flow prosesnya, bisnisnya berjalan seperti ini, terus interaksi dengan orang-orangnya seperti apa, nah, itu kan juga akan ketahuan. Kemudian kalau teman-teman bisa melihat di dunia kerja ini di masa datang sebenarnya sudah terlihat nih
segala macam produk sudah bebas masuk kan dari luar. Jadi banyak produk-produk asing yang sudah banyak berseliweran di Indonesia. Walaupun sebenarnya dari sisi pemerintah dan juga kekuatan UMKM lokal juga sedang menggenjot supaya banyak menggunakan barang-barang produk lokal, gitu, supaya kita juga tidak mau kalah bersaing kan dengan produk di luar. Ya jujur sih memang sebenarnya produk kita juga cukup baik dibandingkan dengan produk-produk di luar. Ya, kemudian yang kedua masuk ke tenaga kerja asing. Ya teman-teman lihatlah di jalanan gitu ya, apalagi di daerah perkantoran pasti ada orang-orang asing yang berkeliaran gitu ya. Ya karena memang kita membuka kesempatan tenaga kerja asing itu untuk bekerja di tempat kita. Ya karena sudah mulai globalisasi kan, setiap perusahaan pasti ingin mengambil kansnya atau marketnya di luar, sehingga dia juga perlu belajar dari orang-orang asing. Sehingga begitu dia berjualan ke luar negeri, otomatis banyak hal yang memang kita perlu sesuaikan. Nah satu contohnya ya dari orang luar juga pengen kerja tempat kita, karena kita tahu bahwa produk kita ada di tempatnya dia, di negara dia, jadi dia juga ingin masuk ke negara kita. Jadi banyak hal yang seperti itu. Atau kebutuhan-kebutuhan sebagai pengajar, tenaga kerja asing kan juga kadang-kadang memiliki mungkin ya skill yang lebih baik, sehingga dia bisa memberikan transfer knowledge kepada kita. Jadi ini sangat dimaklumkan lah untuk saat ini. Jadi intinya kita jangan mau kalah nih teman-teman. Kita juga harus mau lebih baik dari mereka, belajar apa yang mereka mungkin mereka belum punya kan juga pasti ada ya, di negara kita juga ada kelebihan. Jadi kita harus belajar lebih baik lah dari mereka. Kemudian swasta asing ini juga sekarang cukup mudah ya, bukan cukup mudah, diberikan tempatnya untuk membuka jaringan di Indonesia. Contoh membuka kantor, membuka ya tadi kantor cabang, dan juga bekerja sama dengan atau joint venture dengan perusahaan lokal untuk mengembangkan produk-produk mereka di Indonesia. Nah, itu sudah banyak sekali. Atau mereka membuka perusahaan sendiri di Indonesia yang nantinya akan memasarkan produk yang mereka di Indonesia. Dan itu sebenarnya sangat mungkin sekali terjadi teman-teman. Kemudian juga investasi tentu tidak mengenal batas negara ya. Terutama sudah adanya bursa saham, investor bisa datang dari mana saja, dari dunia di ujung sana sampai ujung sini, bisa saja memiliki investasi kepada negara yang sedang mereka ingin mendapatkan income yang lebih besar, karena menganggap bahwa mungkin kalau investasi di negara ini akan membuat secara produknya juga meningkat, nilai atau mutunya juga dia mendapatkan income atau timbal balik yang juga cukup baik untuk buat mereka. Jadi itu sangat mungkin sekali teman-teman untuk saat sekarang ya. Jadi sudah bukan masa mendatang lagi, karena kita sudah menuju ke sana, dan beberapa sudah kita alami gitu. Kemudian slide berikutnya, pertanyaan yang penting adalah secara mental apa sih yang harus saya persiapkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bertanya kepada saya, misalkan mental apa sih yang dipersiapkan, ya tentu teman-teman sudah tahu lah. Jangan sampai kita pertama jangan mudah putus asa ya, minimal begitu ya. Kemudian juga tetap mau belajar dari manapun saat ini, saat pandemi begini, teman-teman harus tetap 5M kan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menghindari mobilisasi atau kerumunan gitu. Dan tentu karena kita jarang berinteraksi di dalam kelas atau ketemu dengan orang banyak, maka akses online pun banyak dilakukan kan sebenarnya. Jadi training pun sekarang banyak yang online. Nah itu teman-teman bisa dapatkan dari situ sebenarnya untuk pembelajaran yang memang kita dapatkan. Kuliah pun pasti teman-teman juga online kan, dan juga anak sekolah juga sekarang beberapa online, walaupun kita sedang masa transisi untuk mulai tatap muka di sekolah. Tapi pasti harus 5M juga gitu. Nah itu yang sebenarnya kesiapan secara mental yang harus kita persiapkan dalam diri kita. Yang tadinya tidak ada pandemi, kita dengan bisa mudah mengakses atau belajar di kelas-kelas tertentu di luar sana. Begitu ada pandemi, kita harus belajar menggunakan online. Nah kan harus siap juga tuh seperti itu. Nah sekarang mulai lagi nih transisinya, pelan-pelan kita tatap muka lagi. Nah teman-teman juga harus siap seperti apa ya, agile ya, harus siap ke sana kemari dengan perubahan yang sangat cepat. Kalau saya boleh memberikan beberapa masukan, ada beberapa hal yang memang harus disiapkan. Tentu energi ya. Sekarang ini kita juga diharapkan kalau melakukan suatu hal, tugas dari kuliah aja misalkan dari sekolah, pengennya harus selesai cepat, tapi dengan hasil yang maksimal atau optimal. Dan teman-teman harus mengukur nih seberapa kuat energi yang kita punya. Cepat lelahkah atau memang cepat capek gitu ya maksudnya ya, tadi lelah. Ya atau memang teman-teman bisa mengatur waktunya.
sehingga energi yang digunakan tidak terlalu banyak keluar dengan sia-sia. Karena semuanya itu kan tergantung dari diri kita. Kalau kita bisa mengatur waktu yang cukup baik, pasti deadline juga bisa terpenuhi dan juga tugas teman-teman selesai dengan cukup baik gitu. Kemudian spirit, ya tadi saya bilang di depan, jangan patah semangat. Apapun yang terjadi harus siap. Karena kita sebagai insan manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman diberikan untuk bisa menghadapi segala macam cobaan atau rintangan. Karena kalau yang saya percaya di agama saya, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Jadi teman-teman harus percaya setiap rintangan atau hambatan yang datang kepada kita ini tentu untuk menguji kita nih. Kita mampu nggak keluar dari sini? Kalau kita mampu, pasti kita akan bisa menjadi lebih baik lagi, begitu. Dan Tuhan pun tidak akan memberikan cobaan atau rintangan atau ujian kalau misalnya kita tidak mampu menghadapinya. Nah, Tuhan pasti tahu tuh. Nggak mungkin diberikan begitu aja cobaan tapi kita nggak bisa menghadapinya. Nah, itu sudah tersirat tuh dalam kitab suci kami di Islam, di Al-Quran, dikatakan bahwa memang setiap kesulitan dan kemudahan di Islam itu juga pasti akan ada hal-hal yang bisa membuat kita menghadapi hal itu dengan cukup baik. Asal kita percaya dan juga punya semangat yang cukup optimal. Itu kira-kira teman-teman. Dan kemudian emosi yang positif nih. Nah, kadang-kadang di dunia seperti sekarang ini kan cukup mudah ya, kita cukup cepat marah, emosi naik turun gitu ya, apalagi dengan banyaknya kejadian di luar sana, ketakutan, apalagi pas pandemi kemarin gitu ya, yang lagi naik grafiknya, kita serba ketakutan nih kalau keluar rumah atau berinteraksi dengan siapapun, apalagi ada hoax yang mungkin masuk ke dalam handphone kita, sehingga membuat berita-berita yang tidak enak didengar atau dibaca, sehingga membuat emosi kita naik turun. Nah, itu yang harus teman-teman bisa maintain. Karena suka nggak suka, teman-teman pasti akan menghadapi hal itu gitu. Dan bagaimana caranya? Ya tentunya dengan cara optimis. Kita harus bisa menghadapinya dengan cukup baik. Kalau saya mungkin ditambahkan dengan berdoa, beribadah. Mungkin dengan hal itu saya bisa menenangkan diri sehingga saya bisa bergerak ke hal-hal yang lainnya lagi. Jadi jangan terpaku dengan satu masalah. Padahal masalah itu sebenarnya kalau kita bisa dengan tenang, kita bisa hadapi dengan cukup baik. Ya, dengan bantuan doa, mungkin insya Allah kita akan bisa didapatkan bantuan dari Yang Maha Kuasa untuk segera menghadapi apa yang memang kita sedang hadapi. Ya, kemudian sebenarnya kalau secara siklus, kalau saya bicara kembali ke masalah siklus sekolah tadi atau kuliah, kan tentu teman-teman inginnya selalu lulus kuliah atau sekolah, melamar pekerjaan, diseleksi dan akhirnya bisa diterima di pekerjaan. Tapi kan sebelum ini teman-teman tadi saya bilang ada belajar bekerja kan, waktu kuliah atau sekolah diharapkan teman-teman merasakan bagaimana nih PKL, bagaimana nih magang atau KKN tadi, kuliah kerja nyata kalau di dalam kuliah. Nah, hal ini akan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya akan coba sampaikan beberapa hal untuk proses bagaimana cara kita memilih perusahaan dan juga bagaimana membuat CV. Karena tentu magang itu tidak sama-sama teman-teman langsung diterima oleh perusahaan. Pasti ada proses seleksinya juga. Nah, dari mana seleksi itu biasanya berawal? Ya tentu dari CV yang teman-teman berikan kepada perusahaan. Kemudian memilih perusahaan itu sebenarnya sih ya sulit mudah atau mudah sulit ya, karena kita harus tahu nih apa yang ingin kita tuju. Misalkan background pendidikan kita apa, kemudian kita mau magang di perusahaan yang apa, kan kita harus lihat juga. Dan nanti kita lihat juga nih, kalau diberikan magang di tempat ini, kira-kira tanggung jawabnya bisa kita penuhi nggak secara kualifikasi yang kita punya. Jangan-jangan tanggung jawabnya kita nggak bisa penuhi nih, walaupun kita istilahnya belajar bekerja ya. Tapi kan kadang-kadang magang ini kan juga kita dituntut untuk bisa melakukannya. Misalkan bikin report atau melakukan koordinasi dengan pihak kedua, pihak ketiga, begitu. Karena biasanya dari pihak user atau di perusahaan itu menyerahkan kepada teman-teman untuk belajar. Kalau memang nggak ngerti nanya, kalau memang ada kesulitan, konsultasi kepada atasan sehingga nanti diberikan masukan dan teman-teman bisa menjalankan hal itu. Dan tidak untuk kemungkinan kok. Dan menurut saya sih beberapa perusahaan juga kalau melihat teman-teman ada yang magang, nantinya pun akan direkrut untuk jadi kerja di tempat situ gitu. Karena udah tahu nih, oh waktu magang orangnya cukup bagus nih pada saat itu. Jadi begitu kita ada kebutuhan, orang inilah yang dipilih untuk jadi karyawan. Dan itu sangat terbuka sekali kesempatannya. Jadi jangan disia-siakan dalam memilih tugas dan tanggung jawab yang memang kira-kira kita bisa penuhi. Kemudian sesuaikan dengan minat nih, jangan lupa. Kalau tadi kita lihat dengan tugas dan tanggung jawabnya, kita lihat dengan minat kita. Jangan-jangan minat kita berbeda nih dengan kemampuan yang kita punya. Kita maunya tentang desain misalkan begitu ya, minat kita ternyata yang
yang diberikan kesempatannya untuk magang di bidang lain, di bidang marketing, yang ketemu dengan orang misalkan gitu, dan harus banyak berkomunikasi, dan itu kan nggak cocok. Nah, itu justru membuat kita seakan-akan tidak menjalankan internnya dengan cukup baik ya, karena tidak sesuai dengan minat atau kemampuan kita. Tapi ingat, kalau misalkan memang kesempatannya hanya di situ ya, ini kalau hanya di situ ya, teman-teman harus bisa melakukannya dengan cukup baik. Karena mungkin pelajaran tentang bagaimana teman-teman belajar komunikasi dengan pihak kedua, pihak ketiga tadi menjadi mengasah kemampuan komunikasi teman-teman di kemudian hari. Ya tentu kan kalau kita ingin melakukan desain kan kita akan ketemu dengan klien kita harus dengan komunikasi kan, nggak mungkin tiba-tiba dia datang dengan surat perintah pekerjaan begitu bikin ini gitu, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Justru dengan hal seperti itu teman-teman akan memudahkan nih berkomunikasi. Apa Pak yang Bapak mau, apa Bu yang Ibu inginkan dari desain yang saya buat, apakah ini gitu. Bahkan dalam teman-teman nanti presentasi pun di depan misalkan dengan board atau manajemen, teman-teman punya ide desain apa, kan teman-teman tetap harus menjelaskan kan. Oh ini diberikan warna ini karena ini alasannya, kemudian ini latar belakangnya begini, bentuknya seperti ini karena begini. Nah itu kan harus dijelaskan, sehingga nantinya mungkin desain teman-teman yang dipakai, karena teman-teman bisa menjelaskan dengan cukup baik dan menarik. Nah itu komunikasinya lebih belajar juga di situ. Kemudian juga sesuaikan dengan rencana karir. Apa yang ingin teman-teman dapatkan di kemudian hari? Nah, teman-teman juga harus pastikan karir teman-teman sesuai dengan yang ingin diinginkan. Jadi, dari sekarang pun, dari kuliah, dari magang, teman-teman dapatkan, usahakan memang sesuai dengan rencana teman-teman ke depannya. Sehingga ada benang merahnya nih sampai ke depan. Ilmu-ilmunya juga akan menambah kemampuan teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan bahkan bisa digunakan dalam karir teman-teman ke depan, begitu. Dan terakhir, kalau memilih pekerjaan tentu yang bisa mengangkat CV ya. Maksudnya bukan mengangkat CV seperti ini diangkat-angkat, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah di dalam CV tadi yang memang bisa memberikan penjelasan bahwa teman-teman punya pengalaman di situ. Sehingga pada saat teman-teman memilih karir dalam bekerja nantinya, sudah dilihat oleh orang HR bahwa teman-teman punya pengalaman di situ dan mungkin akan dianggap sudah mumpuni dengan kemampuan-kemampuan yang mungkin kita harapkan bisa dihasilkan pada saat bekerja. Dan ini kan juga satu hal yang positif buat teman-teman. Dari hasil magang, teman-teman bisa melakukan pekerjaan ke depannya. Nah, terbukti dari catatan-catatan yang teman-teman tuliskan di CV teman-teman. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Kemudian kalau bicara masalah membuat CV, ya tentunya tuliskan posisi yang dituju, misalkan untuk magang di mana, dan juga jangan lupa tuliskan alamat, nomor telepon, dan email yang dapat dihubungi. Karena kalau tidak ada informasi itu, kita mau nelfon kemana gitu, karena nggak ada informasi tentang teman-teman gitu ya. Kemudian formatnya juga berbentuk pointer, jangan bertele-tele dan dapat dipahami. Kemudian juga penjelasan singkat terhadap apa yang teman-teman sampaikan dalam CV. Atau mungkin tugasnya mau disampaikan boleh. Selama kuliah saya mendapatkan tugas sebagai apa, misalkan asdos misalkan begitu ya, asisten dosen, dan apa yang dilakukan sebagai asisten dosen. Nah itu jelaskan, itu boleh sekali teman-teman. Kemudian kemukakan catatan keberhasilan. Nah selama kuliah misalkan teman-teman berhasil bikin acara apa dengan teman-teman di UKM-nya atau misalkan di kegiatan himanya, di BEM dan lain-lain. Nah sampaikan bahwa teman-teman juga punya minat di situ, dan justru mungkin kalau berhasil lebih baik lagi dituliskan juga bahwa acaranya berhasil dilakukan dengan peserta jumlahnya sekian dan rata-rata mayoritas pesertanya cukup senang dengan kegiatan ini. Itu kan juga bagus buat di CV. Ya, kalau kurang menjual itu gimana sih sebenarnya? Nah, kira-kira seperti ini. Formal education udah ditulis lengkap gitu ya sampai dengan saat ini, tapi ternyata tidak punya experience. Experience tidak perlu yang formal yang di pekerjaan, tapi bisa juga pengalaman pada saat organisasi. Misalkan tadi saya sebutkan di HIMA, di BEM, atau teman-teman pernah punya pengalaman magang di tempat yang sebelumnya, sebelum melamar magang di tempat yang sekarang. Nah, itu tuliskan aja nggak apa-apa. Gitu. Kita tahu bahwa teman-teman punya minat yang cukup kuat untuk masuk ke dalam perusahaan. Ya, nah kalau yang menjual misalkan nih selama kuliah teman-teman tadi ternyata pernah juga part time di satu PH dan juga melakukan translate beberapa film, ya kan cukup bagus ya, punya pengalaman untuk mentranslate. Kan nggak mudah teman-teman mentranslate suatu film berbahasa Inggris misalkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kan mereka pasti punya jargon-jargon, punya istilah-istilah yang mungkin kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia kalau kita tidak paham ya tentu akan membuat si penonton juga akan bingung loh kok ngomongnya itu tapi artinya kok ini translatannya gitu ya. Itu juga satu skill yang memang cukup bagus kalau dituliskan kalau kamu punya pengalaman itu. Nah, jadi jelas nih kita tahu kamu punya pengalaman apa, berapa banyak yang kamu lakukan dan selama berapa lama. Nah, itu kan cukup bagus. Kemudian
seleksinya tentu kalau di magang itu ada administrasi yang CV tadi saya bilang. Nah setelah itu teman-teman pasti akan dipanggil. Ya bisa aja tes psikologi, tapi jarang sih kalau magang ada tes psikologi. Biasanya langsung ke tes kemampuan khusus, misalkan tadi ya, bikin report atau bikin tabel atau bikin tulisan apa begitu, dan juga interviewnya. Mungkin bisa dari HR atau bisa juga langsung dari usernya. Dan intinya hal ini akan kita teliti kan sebelum teman-teman masuk tempat kita. Jadi magang pun bukan sekedar magang masuk begitu saja biasanya kalau dalam perusahaan-perusahaan yang besar. Tentunya ada beberapa pertimbangan khusus dari pihak HR dan juga pihak user inginnya dapat orang yang memang bisa kita kembangkan. Sehingga kamu dapat pembelajaran yang lengkap di tempat kami. Nah, dan juga yang tadi saya bilang sebelumnya, bisa saja begitu teman-teman selesai magang di tempat kami, kemudian hari kita ada kebutuhan, teman-teman yang kita pilih. Karena kita sudah melihatnya nih, cara kerja teman-teman selama magang di tempat kami cukup bagus. Nah, itu kan juga satu poin plus yang teman-teman harus bisa berikan kepada perusahaan. Gitu. Jadi, proses seleksi ini bukan main-main juga sebenarnya. Memang belajar melamar pekerjaan lah intinya gitu teman-teman. Jadi semuanya bisa melalui proses ini. Ya teman-teman selain belajar bekerja juga belajar bagaimana melakukan seleksi kan, gitu. Nah kemudian setelah itu ya proses seleksi ini kan juga teman-teman harus tahu daya jual teman-teman seperti apa, kelebihannya, kekurangannya, kekuatannya. Jadi harus tahu nih teman-teman supaya teman-teman juga tahu bisa dimanfaatkan nggak nih di dalam kerjaan yang akan teman-teman tekuni dalam belajar bekerja tadi kan, gitu. Kemudian fokuskan pada kelebihan, ya sampaikan aja kelebihannya apa saja. Kemudian kalau memang ada kekurangan, ya sampaikan secara terselubung dan berikan actionnya. Biasanya strategi teman-teman apa nih untuk mengurangi kekurangan ini timbul dalam sehari-harian teman-teman. Kemudian juga kalau memang perlu bertanya supaya teman-teman cukup paham ya apa yang ingin diberikan dalam magang nanti misalkan. Dan sekarang mungkin modelnya masih dalam pandemi ini jarang yang datang ke kantor, tapi biasanya melalui online seperti ini kan, video call gitu. Nah itu juga teman-teman harus kuasai itu penggunaan video call. Sebutlah merek, ada Zoom, ada Gmeet, dulu ada Hangout, juga ada WhatsApp video call misalkan. Nah, itu gunakan yang sebaik-baiknya supaya teman-teman bisa maksimal memberikan yang terbaik pada saat proses seleksi tadi. Kemudian kalau zona kerja saya nggak perlu banyak menceritakan lah ya. Intinya sih memang kalau dalam perusahaan kan inginnya rapi, kemudian sesuai dengan ya kalau teman-teman belum bekerja nggak harus menggunakan jas atau menggunakan yang terlalu formal gitu ya. Ya cukup dengan kemeja, celana kain. Mungkin kalau perusahaan formal atau kalau perusahaan yang agak santai ya mungkin menggunakan polo shirt, jangan kaos. Soalnya saya kalau memang belum ini, kemudian celananya juga bisa celana jeans. Jadi intinya rapi, bersih, rapi, serasi, dan juga jangan lupa beraroma segar ya. Jangan sampai kita masuk ke ruangan justru membuat bau yang nggak enak gitu. Dan rambut juga mungkin harus tetap dengan rapi ya, kan namanya juga busana kerja. Dan ini juga ada penilaiannya biasanya teman-teman. Karena kalau teman-teman juga rapi, cuman juga rapi ini bukan hanya dari segi penampilan ya, tapi juga dalam segi pekerjaan juga kalau kelihatan rapi kan harapannya juga lebih baik. Biasanya ya, HR itu akan melihat kalau dilihat teman-teman kelihatan rapi itu dalam penampilan, diharapkan nanti dalam pekerjaan juga bisa rapi. Ya ada faktor inilah psikologisnya ke situ. Walaupun belum tentu juga kalau kita rapi, seperti malah berantakan dalam urusan admin, kertas dan lain-lain gitu. Tapi harapannya biasanya kalau kita rapi, ya semuanya akan menjadi rapi. Gitu. Ya ini contoh kalau misalkan teman-teman nanti bekerja di dalam dunia pekerjaan. Kalau pakai hijab juga mungkin hijabnya yang rapi, kemudian juga misalkan warnanya juga dipadu-padankan dengan cukup baik. Kalau di Indonesia mungkin menggunakan kemeja ya, kemeja berdasi dan jarang menggunakan jas kalau kita lihat di beberapa perusahaan. Tapi ya itu juga ada cukup rapi gitu, asalkan sepatunya sesuai. Nah sekarang banyak tuh startup pakaiannya juga lebih santai atau formal, casual lah gitu. Dan ini juga asalkan bersih dan rapi sih menurut saya sih nyaman-nyaman aja bagi kami ya seorang HR, karena di dalam perusahaan kan juga lebih enak kalau kita bisa menunjukkan kebersihan dan kerapihan. Begitu intinya sih teman-teman. Kalau untuk yang pria mungkin ya rambut dan jenggot bisa dirapikan ya kan. Kalau yang kita yang sebelah kiri paling kiri ini atau yang sebelah kanan saya itu kan juga sebenarnya kurang gitu rapi ya, masih acak-acakan, kemudian jenggot atau brewoknya itu belum dirapikan. Nah kalau yang kedua ini juga lebih enak, atau yang ketiga ini juga lebih umum ya sebenarnya, tapi juga ada masalah kalau menggunakan jenggot begitu. Intinya sih harus rapi lah, jangan kelihatan acak-acakan ya. Kemudian yang tadi saya bilang nih, teman-teman harus pastikan daftar penampilan ini sebenarnya perlu nih untuk teman-teman yang baru kamar kerja kan biasanya bingung.
kalau magang pakai baju apa sih gitu ya. Ya kalau memang diwajibkan oleh kampus menggunakan baju seragam sekolah, nggak apa-apa, pakai baju seragam sekolah juga boleh gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin lebih menyesuaikan diri dengan kondisi pekerjaan di perusahaan, ya silakan menggunakan kemeja dan juga celana kain, misalkan sepatunya juga mungkin sepatu yang lebih nyaman, jangan sepatu kets atau sepatu yang kalau di perusahaan formal ya, sepatu yang pantofel misalkan, atau sepatu kain kulit maksud saya gitu. Atau kalau misalkan memang tidak punya, ya nggak apa-apa, pakai sepatu kets yang biasa teman-teman pakai untuk sekolah. Intinya untuk nyaman dan juga bersih, rapih. Yang tadi saya bilang, jangan lupa mandi kalau misalkan berangkat untuk magang, karena kadang-kadang mungkin beda gitu situasinya. Kalau dulu sekolah siang, mandinya pagi, pas siangnya nggak perlu mandi lagi. Nah ini kalau misalkan teman-teman kantor kan harus mandi pagi dulu, bersih-bersih. Kalau misalkan ada yang berantakan, ya dirapikan dengan cukur, kemudian menggunakan deodoran. Kalau bisa dengan sikat gigi wangi dan gitu ya, itu standar sih teman-teman ya, supaya teman-teman juga dihargai pada saat masuk ke dalam dunia kerja. Kemudian di pertama kali bekerja, ya tentunya teman-teman pasti akan menghadapi lingkungan baru nih. Saran saya sih ada beberapa hal yang memang harus teman-teman pahami. Mintalah informasi beberapa hal mengenai gambaran yang teman-teman akan hadapi selama magang atau selama bekerja ya. Ini juga contoh bisa buat bekerja nanti kalau teman-teman pengalaman hari bekerja pertama. Kemudian jam kerjanya teman-teman pastikan jam berapa, apakah jam 8 atau jam 9 atau flexi time gitu, teman-teman harus pastikan tuh. Kemudian dress code-nya biasanya Senin sampai dengan Kamis kemeja dengan celana kain, nanti hari Jumat bisa lebih casual dengan adanya pakai polo shirt dan juga celana jeans misalkan dan sepatu kets. Itu juga ada biasanya beberapa perusahaan seperti itu diperbolehkan, atau menggunakan batik misalkan di hari tertentu, itu juga ada perusahaan ya. Atau kalau startup kan lebih santai ya biasanya ya, menggunakan kaos tapi juga tetap harus rapi. Kemudian aturan-aturannya juga teman-teman harus pastikan itu teman-teman pahami. Ya fisik dan mental juga teman-teman harus siap, yang seperti yang tadi. Dan dengan pekerjaan ini pasti ada aja permasalahan, entah permasalahan dalam menuju perjalanan menuju kantor, atau nanti di kantor ternyata mati lampu dan juga panas AC-nya, kan bisa aja ya. Nah teman-teman harus siapkan kondisi-kondisi fisik dan mental seperti itu. Kemudian yang tadi sampaikan busana, mungkin sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah biasanya nih teman-teman nih, saya ambil beberapa poin, kegagalan yang mungkin teman-teman bisa saja terjadi pada saat bagi orang yang bekerja pertama kali nih, seperti apa aja sih? Nah, saya ringkas atau berikan summary-nya adalah hal seperti ini. Kurang cepat dari info dari sekeliling, jadi ada informasi apa, dia lambat mendapatkan informasinya, sehingga begitu ada perubahan teman-teman tidak tahu. Kemudian kurang paham standar-standar tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini mungkin job desk ya, teman-teman juga harus pahami apa sih pekerjaan yang teman-teman hadapi. Misalkan kalau tadi magang, ya teman-teman harus pahami job desk-nya apa nih yang harus kita kerjakan, sehingga harapan-harapan yang dikeluarkan oleh user terpenuhi lah teman-teman gitu. Karena tidak semua user bisa mantengin teman-teman ya, bisa ngeliatin, monitor gitu ya, ngecek, kamu udah ngapain, kamu kurang apa. Nggak semua seperti itu. Biasanya teman-teman diberikan di hari pertama atau di pagi hari, kemudian setelahnya ya teman-teman harus lakukan dengan sendirinya. Justru teman-teman harus proaktif. Kemudian kurang bisa bagi waktu, apalagi kalau dapat pekerjaan yang memang banyak sekali gitu ya, atau multitasking, harus nelpon, harus bikin laporan. Nah itu teman-teman atur waktu yang cukup baik. Kemudian kurang mengembangkan komunikasi. Nah ini kadang-kadang sebagai orang baru ya, atau misalkan magang itu malu gitu untuk ngobrol dengan siapapun. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Asalkan masih dalam sopan santun, teman-teman bisa ngobrol dengan cukup baik kok dengan beberapa bagian atau atasan, atau mungkin teman-teman sebelah kantor kita, meja kita kan juga bisa juga ngobrol ya dengan komunikasi yang standar. Apa kabar Pak, apa kabar Bu, gitu, ada yang saya bantu Bu, yang biasanya muncul dari situ, kemudian obrolan selanjutnya. Itu juga bisa menjadi mengurangi kegagalan kita dan hal magang atau bekerja tadi. Kemudian ingin cepat-cepat karena pengen dilihat bagus gitu ya, hasilnya cepat, kemudian hasilnya nggak baik. Nah itu juga berbahaya buat kita semua. Ya buat saya pun seperti itu, kalau kerja pengennya cepat-cepat tapi hasilnya nggak bagus atau nggak optimal juga percuma, nggak akan dapat nilai bagus di mata atasan. Jadi harus dengan pengaturan waktu yang cukup baik. Kemudian kalau ada masalah langsung baper biasanya misalkan gitu ya, nggak langsung mencoba cari cara yang lebih baik bagaimana strateginya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya ketemu tekanan, ya kita harus percaya bahwa di balik tekanan itu pasti ada kemudahan atau ada harapan atau hikmah di baliknya untuk kita bisa lebih baik lagi. Gitu kira-kira teman-teman. Dan terakhir, tidak terbuka nih dengan masukan orang lain, dikasih masukan
nolak gitu, dikritik marah gitu, itu juga nggak baik juga gitu. Nah itu adalah beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya kalau misalkan untuk teman-teman yang baru pertama kali bekerja ya. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang, terlalu berhati-hati sehingga tidak berani mengambil resiko kalau misalkan diminta untuk mengambil hal-hal project-project baru. Biasanya kalau bekerja itu ya, ini kalau buat yang bekerja nih teman-teman, kalau yang magang mungkin sudah jelas nih pekerjaannya apa saja. Tapi kalau sudah bekerja, ada aja pasti biasa project-project baru yang ditugaskan kepada kita yang mungkin bukan jobdesk kita, tapi kita dirasa mampu oleh atasan kita. Nah, nggak ada salahnya kita ambil kesempatan itu, karena lumayan kan. Kalau kita berhasil, kita dapat poin. Tapi kalau kita tidak berhasil, kita bisa bilang, setidaknya saya dapat pembelajaran dari sini, saya bisa mendapat kesempatan untuk mencoba proyek ini. Yang walaupun nggak berhasil, tapi saya sudah melakukan A, B, C, D, E. Gitu. Sehingga atasan pun akan merasa, oh iya, kamu ada proses. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Nah, kira-kira itu, teman-teman, ya psikologi tentang magang atau misalkan first timer untuk bekerja di dalam perusahaan. Jadi teman-teman yang mau magang, silakan buka kesempatan magang ini dimanapun teman-teman inginkan. Bahkan teman-teman sudah lulus pun mungkin menunggu kesulitan untuk bekerja, ya teman-teman harus berani. Saya mau magang boleh Pak, kalau memang tidak ada apa istilahnya kalau gaji atau uang saku, ya nggak masalah. Yang saya belajar bekerja itu nggak masalah teman-teman. Teman-teman harus berani seperti itu. Jangan sampai karena mikir nggak ada uangnya saya nggak mau, sehingga tidak berkesempatan untuk bekerja. Padahal sebenarnya kesempatan magang ini adalah poin biasanya buat teman-teman HR untuk menerima teman-teman bekerja dalam perusahaan. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan sedikit ya buat teman-teman yang ingin magang dan bagaimana sih menghadapi dunia kerja pada saat teman-teman nanti bekerja atau magang di pertama kali. Ya, baik. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan terus di komen. Kalau misalkan ada tentang pertanyaan-pertanyaan lain pun di luar seputar magang, silakan saja, saya open. Kalau nanti bisa ada waktu akan saya jawab ya. Saya akan balas melalui komen di bawah juga atau melalui email juga boleh. Silakan. Jangan lupa terakhir dari saya, silakan subscribe lagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang juga ingin membutuhkan informasi yang saya share di video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan jangan lupa tetap 5M ya. Kita masih dalam situasi pandemi, jadi tetap harus berhati-hati terhadap kondisi penyakit atau virus dari COVID-19 ini. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses buat teman-teman.